Oke, Admiral Green Bull. Nah, salah satu teka-teki menarik dalam angkatan laut saat ini tentu saja adalah para kemampuan tempur admiralnya dan laksamana tertingginya. Mereka ini berisikan pengguna buah iblis yang memanipulasi dari bentuk elemen yang tak biasa seperti magma, cahaya, atau bahkan gravitasi. Namun, ada satu admiral tangguh pengganti Kuzan Aokiji dahulu yang menjadi misteri tentang kekuatannya. Dia Ryukugyu si Green Bull. Nah, meski belum terungkap secara pasti, tetapi sudah banyak asumsi dan teori menarik perihal kekuatannya. Ini merujuk ke beberapa karakter dan buah iblisnya sendiri. Dan versi kita di sini, Admiral Green Bull akan memiliki kekuatan mistis seperti Sengoku dahulu, namun lebih rumit lagi seperti Kozuki Toki. Oke, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teka-teki kekuatan Admiral Green Bull yang akan mengejutkan kita semuanya. Oke, kita disclaimer dulu. Cerita ini soal kekuatannya sampai sekarang belumlah terungkap. Jadi ini hanya teori saja dan bersifat gambaran umum. Bisa jadi acuan atau bisa saja salah. Oke, let's get started. Nah, satu cerita menarik soal para angkatan laut ini, mereka diisikan para admiral dengan buah iblis jenis yang sangat berbeda-beda. Ada Zoan, Logia, serta Paramecia. Yang kita tahu, admiral ini memang diharuskan sangat kuat karena seorang bajak laut atau sekelas Yonko pun mereka akan semakin tangguh setiap waktunya. Nah, perpecahan dahulu terjadi dalam pihak Marine dan menyebabkan keluarnya Aokiji, tetapi sekarang ini sudah ada dua nama pengganti secara langsung. Yang satu sudah kita tahu dia adalah Fujitora, yang memiliki kemampuan gravitasi gila-gilaan, kontrol penuh akan meteor jatuh dari langit itu, dan dahulu membuatnya sebagai monster yang bisa membumi hanguskan kerajaan Dressrosa. Tapi beruntung aja nih, dia itu memiliki keadilan tidak bersifat absolut layaknya si Sakazuki, laksamana tertinggi itu. Nah, seorang rekannya yang misterius ini, dia adalah Ryukugyu. Nama samarannya sih seperti itu. Admiral ini masuk bersama Fujitora, tapi memiliki kesan santuy pada dirinya. Ia tidak makan lebih dari 3 tahun lamanya dan suka dengan wanita cantik. Itu adalah sedikit cerita humor tentang Green Bull. Namun yang dibayangkan oleh semua fans, dia adalah salah satu orang yang mungkin lebih badas daripada Fujitora sendiri. Insting ganasnya itu pernah terjadi saat kondisi pasukan revolusioner menyerang Marijoa. Di sana Green Bull itu memberikan perintah, ya meski masih dalam gambaran siluet aja sih, tetapi ada beberapa alasan jika Ryukugyu versi kita ini adalah pemilik kekuatan ruang dan waktu. Nah, kami menyebutkan kenapa ia pengguna ruang waktu itu karena setiap anime di Jepang selalu memiliki beberapa kesamaan teknik. Seperti Rin Tensei di Senseiya ada di Naruto, ruang waktu Dragon Ball ada di Black Clover, dan Kyuubi di One Piece ada di Boruto. Tapi itu hanyalah cocokologi umum. Yang menjadi acuan kita di sini bahwa kekuatan Green Bull itu seperti milik Sengoku, di mana transformasi Buddha raksasa. Dan mengacu dari semua itu, Green Bull sendiri itu pasti pengguna mythical Zoan legendaris yang sangat langka. Oke, kita bahas lebih mendalam lagi. Cerita soal teka-teki Admiral 1 ini muncul pada chapter 905-an dahulu, di mana dalam animenya sendiri ada di episode 882. Ia bersama dengan Fujitora yang sedang menyantap sebuah ramen dan dengan santai mengatakan, "Aku disuruh Sakazuki untuk menangkapmu." Kemudian aku menolak. Nama julukan Green Bull mengacu karena dasar warna yang dirinya miliki sendiri, dan panggilan Ryukugyu adalah kode nama atau kata samaran yang di sini belum asli. Nama tersebut adalah nama identitasnya sendiri. Nah, ada banyak teori mengenai dirinya, dari mulai tanaman, buaya, banteng hijau, atau bahkan hewan mitologi. Tapi kami sendiri memiliki pandangan seperti ini. Ini didasari pada kekuatan dua admiral sekarang ini. Oke, Kizaru adalah pengguna cahaya, Fujitora adalah gravitasi. Jadi akan sangat minim rasanya jika Ryukugyu ini pengguna kekuatan hewan, karena dua orang rekannya adalah elemen langka dan sangat kuat. Dan teori terkuat kita adalah ruang dan waktu. Nah, memang kita sepakat jika Ryukugyu adalah pengguna Zoan mitologi macam Daibutsu Sengoku, dan karena itulah sepertinya akan ada orang lain selain Sengoku dengan kemampuan dewa lainnya. Dan satu hal yang merepresentasikan dewa adalah manipulasi waktu. Oke, gini deh. Ini tidak masuk akal jika seorang manusia bisa tanpa makan 3 tahun dan terus kenyang kalau tidak memanipulasi waktu. Nah, konsep seperti ini menyimpan kekuatan di suatu tempat dan melakukannya secara berulang. Kita malah berpikir jika Green Bull ini kekuatannya mirip dengan Kaisar Sihir Julius Novachrono, dengan pengendalian waktu miliknya tentunya. Ia menyimpan kekuatan tersebut dan bisa mengembalikan kejadian sebelumnya
Dan ini sedikit masuk akal jika hal seperti itu ia tidak makan karena selalu memutarbalikkan waktu. Nah, dalam cerita Shinobi, ada seorang dewa bernama Urashiki yang menyegel Toneri menggunakan Tamate Bako. Dan kita tahu Tamate Bako ada di cerita One Piece juga. Satu kesamaan lagi, Toneri disegel dalam Ryukugyu, istana Raja Naga tersebut. Dan waktu yang diperlukan Toneri bebas dalam hal itu adalah 10.000 tahun. Nah, dari itu semua, representasi kita adalah tentang waktu. Gini deh, di dunia One Piece sendiri sebenarnya ada orang seperti Kozuki Toki yang melakukan time travel. Dan time travel sendiri juga tergolong dalam teknik ruang dan waktu. Ini tentu ada kesamaan dengan Ryukugyu sendiri. Sekarang gini, jika cerita One Piece juga mencakup mengenai sejarah dan cerita para dewa seperti halnya Poseidon dan juga Zeusnya Big Mom, maka tidak mengherankan jika ada satu nama yang berkaitan dengan itu semua. Ya, banyak orang menyebutnya sebagai Kronos. Oke, kita masuk ke dalam bab sejarah peradaban Yunani. Kronos sendiri adalah salah satu titan tertinggi dahulu sebelum tiga nama populer, Zeus, Poseidon atau bahkan Hades. Dan dikatakan ia adalah ayah dari tiga dewa itu dengan pasangannya dahulu, Hera. Nah, Kronos adalah pemimpin sekaligus titan generasi pertama dalam kisahnya dan dikatakan sebagai putra dari Uranus langit dan bumi Gaia. Dan satu yang menarik, konon orang Yunani di masa itu menyebutnya sebagai dewa waktu. Oke, ini cukup menarik dan lebih ada kemungkinan lagi daripada menyebutkan Green Bull adalah tipe hewan, karena ia dikenal sebagai banteng hijau, sementara dua rekannya adalah cahaya dan gravitasi. Dan kontrol gila-gilaan Fujitora harusnya juga diimbangi dengan rekannya Green Bull sebagai manipulasi ruang dan waktu. Teka-teki soal kemampuan Admiral Green Bull masih saja menjadi daya tarik hingga saat ini, dan orang ini sangat kuat namun terkesan memiliki ketenangan. Dan kita tahu, di beberapa karakter kuat di cerita One Piece, ketenangan adalah kekuatan bagi mereka. Dan tokoh-tokoh yang identik dengan itu adalah Katakuri, D-Dragon, atau bahkan Silver Relic. Lalu, akan jadi menarik jika salah seorang berasal dari angkatan laut. Nah, seorang admiral harusnya itu dituntut memiliki kekuatan yang setara dengan para Yonko sekalipun, dan mereka juga harus memiliki satu elemen atau bahkan buah iblis yang tidak biasa. Lalu pertanyaannya sekarang gini, apa menurut kalian ruang dan waktu adalah asumsi yang bisa jadi atas representasi kekuatan tempur dari Green Bull sendiri? Nah, jika kita ingat ada satu nama bajak laut yang mengetahui seberapa bahayanya orang itu, dia adalah Doflamingo. Dovi mengatakan mereka semua akan terkejut dan takut jika mengetahui Green Bull menggunakan kekuatan tertingginya. Dovi mengatakan jika admiral itu masih menyembunyikan kekuatannya sampai saat ini. Apakah perkataan Dovi Doflamingo ini ada buktinya? So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai teka-teki kekuatan dari Green Bull Admiral Ryukugyu. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan inspirasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.